Bapak Ibu sekalian, untuk menghemat waktu, saya selaku moderator memberikan kesempatan nih kepada Ko-Kapten Ibu Merisa Anggreni yang luar biasa yang membersamai kita pada malam ini, sekaligus membuka acara kita pada malam ini. Kepada Ibu Merisa Anggreni kami persilahkan. Terima kasih Pak Ferry Merlianto ya Pak ya dari Kalimantan Selatan. Salam untuk Kapten dan Ko-Kapten Kalimantan Selatan dan juga untuk BPMP-nya yang luar biasa. Selamat malam juga untuk Ibu Suminarsih ya dari Jawa Tengah. Wah luar biasa ini ya kolabnya Kalteng, Kalsel dan Jateng ya. Dan selamat malam juga untuk Pak Gufron Firmansyah selaku rekan sejawat kita di Kalimantan Tengah, terkhusus beliau di Kabupaten Kapuas juga ya, Pak Gufron ya. Cuman agak jauh ya Pak ya, tapi puji Tuhan luar biasa sekali Pak Gufron ini sangat menyambut positif bagaimana digitalisasi untuk pendidikan. Dan juga tidak lupa selamat malam untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bersama dengan rekan-rekan hebat sahabat teknologi pada tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Merisa Anggriani. Biasanya saya memendekkan nama jadi Merisa Ang saja. Karena Anggriani saya sering diplesetkan gitu ya. Jadi panggil saja Merisa Ang. Dan saya adalah Ko-Kapten Akun Belajar ID Kalimantan Tengah, dikhususkan untuk Kabupaten Kapuas. Malam hari ini dengan sukacita menyambut Bapak Ibu semua dalam webinar spesial kita yang bertajuk Bergerak Menguatkan Ekosistem Digital Menuju Merdeka Belajar. Kami terkhususnya rekan-rekan kita, sahabat teknologi, tahun 2023 ini sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, di mana dalam perjalanan webinar ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar kita bersama melalui pemanfaatan akun belajar ID dan ekosistem digital yang dinamis. Akun belajar ID merupakan akun pembelajaran yang gratis diberikan oleh Kemdikbudristek pada tahun 2020, diperuntukkan kepada peserta didik, kemudian pendidik, dan tenaga kependidikan, di mana hal ini dimaksudkan adalah kepala sekolah dan staf tata usaha. Meskipun bersifat opsional, namun penggunaan akun belajar ID sebagai salah satu fasilitas pendidikan yang sudah disediakan gratis oleh Kemdikbud merupakan akun yang memiliki kelebihan untuk mengakses beberapa platform atau aplikasi gratis dan bahkan mendapatkan fasilitas yang pro, yang tentu saja sudah bekerja sama dengan Kemdikbudristek. Nah, pada malam hari ini, para narasumber kita ini, para narasumber hebat, akan mengajak Bapak Ibu semua rekan pendidik untuk menjelajahi bagaimana bergerak dan berbagi dapat menjadi kunci untuk menciptakan merdeka belajar melalui akun Belajar ID. Nah, kita tidak hanya membuka akses platform Merdeka Belajar atau PMM yang kaya dengan sumber pembelajaran, bahan ajar, maupun inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Namun juga kita dapat mengintegrasikan berbagai fitur dari aplikasi digital lainnya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, menarik, dan tentu saja menyenangkan di kelas pembelajaran kita. Nah, bergerak itu mengacu pada keberanian kita untuk mengeksplorasi, belajar, dan beradaptasi dengan perubahan. Para narasumber hebat kita pada malam hari ini akan menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan akun Belajar ID, salah satunya untuk dapat login ke PMM, untuk menjelajahi beragam platform atau aplikasi lain yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, dan kita juga dapat memanfaatkan fitur-fitur canggih yang telah disediakan untuk mendukung pembelajaran diferensiasi tadi.
Tetapi tak lupa bahwa kekuatan sejati itu terletak pada berbagi. Dan inilah yang sudah dilakukan para sahabat teknologi pada malam hari ini. Bersama kita mengeksplorasi bagaimana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik melalui ekosistem digital ini. Mari kita jadikan webinar ini sebagai panggung untuk inspirasi, kolaborasi, dan pembelajaran bersama. Terima kasih atas semangat dan dedikasi kepada para narasumber dan juga terutama para Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, di mana kita bersama dapat mewujudkan pendidikan yang merdeka, merdeka belajar, inovatif, dan menyenangkan. Bersama-sama, mari kita bergerak untuk menguatkan ekosistem digital dan mewujudkan visi merdeka belajar di Indonesia. Untuk itu, webinar dengan tema bergerak menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar merupakan salah satu dari series webinar pendidikan digital. Saya buka dan semuanya berjalan dengan baik dalam nama Tuhan. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti webinar. Webinarnya lancar. Selamat malam, salam merdeka belajar. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mei atas sambutan dan pembukaannya kepada kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, Pak Gubernur berfoto dulu kah? Oke. Baik, Bapak Ibu yang tidak berhalangan ya, yang berhalangan nggak apa-apa, yang tidak berhalangan yang bisa on cam sebentar gitu kita ambil kamera. Kalau yang berhalangan ya nggak apa-apa. Oke, kita nyalakan ya. Saya bantu ya Pak Gubernur ya. Siap. Oke, Bapak Ibu, silakan saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kah Pak Gubernur? Boleh, Pak. Gayanya kah? Kata Pak Gubernur biasanya ada gaya-gaya apa? Oh, gaya duta teknologi, Pak. Oke. Kayak ninja. Oke. Yuk, hitung lagi 1, 2, 3. Oke. Saya nggak bisa nih. Nggak bisa. Karena megang itu. Tangan satu. Ya. Oke, sudah ya. Oke, sip. Baik, terima kasih tadi atas kembali saya ucapkan pada Bu Mei. Kata Pak Denny ini mau di booking ke ke Kalsel nih katanya Bu Mei sama Pak Denny. Bisa ya, karena ada kolaborasi Pak sebentar lagi Kapten Kalsel gitu. Nah, terima kasih banyak untuk Kapten dan Kapten Kalsel. Sampai jumpa. Baik, kegiatan berikutnya untuk narasumber pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Gufron waktu sekitar 20 menit presentasi ya Pak Gufron ya. Nah, tapi itu tidak termasuk pertanyaan Pak Gufron. Baik, dipersilakan waktu kepada Pak Gufron. Baik, terima kasih Pak Ferry. Suara saya terdengar Pak Ferry? Ya, sangat merdu. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berhadir dalam kegiatan berbagi praktek baik inovasi pembelajaran berbasis TIK ya, di mana tujuannya untuk membuat siswa lebih bersemangat dan mewujudkan merdeka belajar. Jadi mungkin nanti saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, mungkin saya juga malahan minta saran dari Bapak Ibu semua. Barangkali Bapak Ibu sudah melakukan hal yang sama, saya minta saran-sarannya. Tapi jika
belum, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan menjadikan motivasi. Izin saya share screen, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat Pak Ferry? Ya, sudah Halo? terlihat, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi hari ini saya mengambil judul pemanfaatan platform digital pendidikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Gufron Firmansyah. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Mantangai, Kabupaten Kapuas, mengajar IPAS dan informatika karena sekolah saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun kemarin. Saya kelahiran dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada tahun 1991. Saya merupakan guru penggerak Angkatan 7, Quiz School Trainer, dan sekarang sedang menjadi sahabat teknologi 2023. Nah, di bawah ada kontak-kontak saya, termasuk media sosial, barangkali bisa kita follow-followan ya. Selanjutnya, sebelum saya menerapkan inovasi pembelajaran, terlebih dahulu saya mencari referensi Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan platform Merdeka Mengajar yang sudah disediakan. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, PMM ini banyak sekali fitur-fitur dan pelatihan yang bermanfaat untuk kita sebagai guru. Nah, di sini saya dalam pengembangan diri di topik pelatihan mandiri, saya belajar Bapak Ibu dari topik-topik yang sudah tersedia. Nah, di sini saya belajar diferensiasi dalam pembelajaran SMP dan lain-lain. Dan kita bonusnya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat resmi dari Kemendikbud. Jadi sangat bagus sekali ini untuk diikuti Bapak Ibu. Nah, selain itu juga ada video inspirasi di menu PMM itu yang kita bisa tonton dan ambil inspirasinya Bapak Ibu. Jadi sangat bermanfaat sekali PMM. Nah, jadi mengapa saya menggunakan platform digital pendidikan? Jadi salah satunya adalah alasannya karena siswa kita Bapak Ibu lahir dan besar di era digital. Jadi mereka sudah tidak asing dengan yang namanya gawai, internet, dan sejenisnya. Nah, jadi di sini agar pembelajaran itu sesuai dengan kodrat zaman, nah, jadi saya membuat dan memanfaatkan platform digital untuk pendidikan. Nah, di sini saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Berbeda dengan media presentasi, Bapak Ibu. Jadi kalau MPI ini, saya singkat aja, ini kontrolnya ada pada pengguna. Jadi siswanya ini bisa bebas dia mengklik, memilih jenis pembelajaran atau mengerjakan soal yang mana yang dia sukai terlebih dahulu. Beda dengan presentasi, itu kontrolnya pada guru yang menyajikan. Nah, kemudian yang terakhir ada evaluasinya juga berupa penilaian untuk MPI ini. Jadi kita bisa menyematkan, misalkan dengan word wall dimasukkan dan siswa bisa langsung mengerjakannya. Beda dengan presentasi tidak bisa seperti itu. Nah, di sini pemanfaatan MPI-nya, saya memanfaatkan aplikasi Canva Bapak Ibu sebagai multimedia pembelajaran interaktif. Alasannya yang pertama karena Canva ini mudah untuk digunakan, bahkan yang baru belajar sekalipun pasti bisa menggunakan Canva. Kemudian fitur-fiturnya lengkap dan mungkin semakin hari nanti akan semakin lebih lengkap lagi. Kemudian desainnya banyak dan menarik, kita tinggal klik apa yang kita mau cari, elemen-elemennya itu banyak. Kemudian aksesibilitasnya juga bagus. Di sini kita bisa memasukkan, berkolaborasi dengan platform digital lainnya untuk kita masukkan ke dalam Canva kita. Nah, baik, saya lanjut. Nah, di dalam MPI saya muat asesmen diagnostik. Jadi pada kurikulum Merdeka kan kita wajib ya Bapak Ibu melakukan asesmen, baik itu yang kognitif ataupun yang non-kognitif. Mungkin yang non-kognitif ini dilakukan 1 kali saat semester awal untuk mengetahui gaya belajar siswa seperti apa. Nah, jadi gaya belajar ini fungsinya agar kita dapat merencanakan pembelajaran nantinya. Apakah siswanya ini tipenya auditory, visual, atau kinestetik? Nah, banyakkan yang mana nih gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk asesmen diagnostik kognitifnya juga bisa saya masukkan. Saya menggunakan Google Form, saya sematkan ke dalam Canva, jadi siswa bisa langsung mengerjakan soal di dalamnya. Nah, akhirnya kita bisa mengetahui kemampuan awal siswanya seperti apa, hal apa yang masih kurang di dalamnya. Baik, Bu Mei, terima kasih Bu Mei. Bu Mei izin pamit katanya. Nah, selanjutnya dalam penguatan literasi, saya juga ini ya Bapak Ibu, dalam MPI saya juga saya muat penguatan literasi membaca 15 menit saat pembelajaran berlangsung. Jadi bagi siswa yang belum punya buku fisik ya,
saya downloadkan buku PDF, kemudian saya upload di Google Drive dan saya masukkan ke dalam Canva. Jadi siswa bisa langsung membaca ataupun dia mau mendownloadnya langsung juga bisa. Nah, saya bentuknya seperti ini dulu. Nah, selanjutnya setelah membaca, siswa mengisi jurnal membaca, saya menggunakan Google Form. Bapak Ibu, jadi mereka akan merefleksikan hasil bacaannya. Nah, selain itu, pada media Canva tadi, modul ajar interaktif tadi, bisa disematkan edu game atau game pendidikan. Di sini saya menggunakan word wall. Jadi word wall ini sangat menarik permainannya, dan juga siswa sangat senang memainkannya, Bapak Ibu. Nah, ini siswa bisa langsung main ya, tanpa harus membuka tautan, seperti itu. Nah, kemudian juga ini terakhir, refleksi diri. Jadi pada pembelajaran itu sebaiknya melakukan refleksi diri setiap kegiatan. Nah, tapi saya sendiri juga kadang-kadang masih terlupa karena tiba-tiba waktu sudah habis. Nah, di sini saya melakukan refleksi dengan menggunakan Padlet. Saya sematkan juga ke dalam Canva, jadi siswa bisa langsung mengisi dan kita bisa berikan respon. Itu kita beri love gitu. Nah, selanjutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya, Bapak Ibu dulu nih, sering menyamaratakan semua siswa. Jadi semua saya berikan tugas yang sama, saya berikan materi yang sama. Nah, padahal kan mereka juga memiliki kebutuhan dan gayanya yang berbeda-beda. Jadi sebaiknya kita melakukan pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, di sini ada gambar anak nakal, anak yang sedang mengantuk. Nah, mungkin bukan merekanya yang bermasalah, tapi mungkin mereka dalam kelas saya kurang menyediakan sumber belajar yang menarik bagi mereka. Akhirnya mereka bingung, sudah tertinggal, bingung mau ngapain, daripada ganggu temannya mending tidur, mungkin seperti itu. Nah, di sini kemudian saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan belajar siswa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua dapat berjalan secara optimal terlepas dari tingkat kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Nah, yang seperti kita tahu bahwa diferensiasi ada 3, Bapak Ibu, ada konten, produk, dan proses. Nah, di sini pada diferensiasi konten secara garis besar itu kita memberikan pilihan sumber belajar kepada siswa. Nah, pada MPI saya, modul ajar saya membuat beberapa sumber belajar. Jadi siswa yang suka membaca, mereka akan bisa memilih baca materi. Siswa yang tidak suka membaca tapi nonton video aja belajarnya bisa. Kemudian yang baca komik sambil belajar juga bisa, atau melakukan eksperimen langsung. Di sini saya coba menggunakan augmented reality ya dari Assembler. Di sana banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya diferensiasi produk. Pada saat proses pembelajaran, siswa kita berikan pilihan untuk memilih proyek atau tema tugas yang mereka sukai. Nah, contohnya di sini siswa saya ada yang membuat poster, ada yang menggambar poster secara langsung, ada yang membuat bahan tayangan, ada yang membuat scrapbook. Nah, pada diferensiasi proses ini sudah kita terapkan, cuma namanya berganti diferensiasi proses. Jadi siswa yang mahir kita berikan tantangan, siswa yang masih kurang paham kita bimbing, siswa yang masih setengah-setengah ini kita suruh berkolaborasi dengan temannya untuk berdiskusi. Oke, selanjutnya juga saya menerapkan ice breaking numerasi, Bapak Ibu. Jadi ice breaking ini untuk membuat siswa kembali fokus. Nah, tapi saya menyelipkan numerasi di sini. Jadi siswa saya suruh berpasangan, nama ice breaking-nya adalah ice breaking ganjil genap. Jadi siswa saya suruh berpasangan, kemudian ada yang menjadi ganjil, ada yang menjadi genap. Kalau saya ucapkan kata ganjil, nanti yang ganjil akan menangkap tangan si genap, dan begitu sebaliknya. Jadi saya sebutkan angka dulu, 38. Nah, nanti lanjut ke fase kedua, 37 tambah 6. Nah, baru perkalian dan seterusnya. Jadi meningkatkan numerasi pada siswa juga. Oke, nah di sini ada contoh multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Bisa dibuka s.id MPI 2024, atau saya coba bukakan sebentar ya, Pak Ferry. Oke, kita buka dulu. SID MPI 2024.
Mohon maaf, Bapak Ibu. MPI 2024. Komentar ya. Barangkali mau buka juga Bapak Ibu. Nah, jadi tampilannya saya buat MPI ini dalam bentuk potret ya, Bapak Ibu. Dalam bentuk berdiri. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ada tombol start-nya, jadi ketika dia siswa pencet tombol start, nah nanti akan menuju ke halaman selanjutnya. Coba saya buka yang versi HP dulu ya. Nah, apa terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Ya. Oke. Nah, jadi tampilan di HP nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya seperti desain di HP, agak lambat memang. Ini karena sambil sharing kali ya, makanya lambat. Oh, saya buka di Canva aja udah. Lambat. Oke, sepertinya lambat kalau dibuka di situ. Jadi ketika siswa pencet tombol play, Bapak Ibu, nanti dia akan menuju ke menu yang selanjutnya. Nah, di sini saya buatkan menunya ada menu asesmen diagnostik, ayo literasi, ayo belajar, ayo berlatih, ayo bermain, dan refleksi diri. Pada menu asesmen diagnostik, di sini saya menyematkan Google Form ya, kita untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, siswa bisa langsung mengisi nama dia di sini, nama, kelas berapa, kemudian dia kita cek gaya belajarnya. Gaya belajarnya apa sih gitu. Kalau dia bingung bisa pencet survei gaya belajar. Nanti mereka akan mengisi survei dari Aku Pintar, ikuti tes, dan mereka akan tahu gaya belajar mereka seperti apa. Nah, selanjutnya kalau sudah gaya belajar, biasanya saya melakukan pretest ya Bapak Ibu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Asesmen diagnostik kognitif saya juga memanfaatkan Google Form. Jadi siswa mengisi nih Bapak Ibu, namanya juga, kelasnya berapa, dan mengerjakan nih Bapak Ibu soal-soal yang ada di sini dan langsung disubmit saja tanpa buka link-link lagi. Nah, kalau sudah selesai mereka tinggal kirim seperti itu. Nah, kemudian karena saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, pada MPI saya juga ada pertanyaan pemantik yang terlebih dahulu kita tontonkan video gitu. Kenapa dinosaurus punah? Kemudian ini ternyata ada berita asteroid mau nabrak bumi nih. Nah, baru pertanyaan pemantiknya. Bagaimana caranya agar manusia bisa selamat dari asteroid yang jatuh ke bumi? Nah, kemudian baru siswanya belajar mandiri, Bapak Ibu. Oh, belum ya, masih literasi dulu. Nah, saat di kelas, pada literasi ataupun di rumah, siswa dapat, Bapak Ibu, membaca secara mandiri buku digital yang sudah kita downloadkan. Di sini saya downloadkan buku cerita rakyat aja, karena supaya mereka tahu budaya dan cerita rakyat di daerahnya. Di sini saya downloadkan. Nah, mereka ini menggunakan Google Drive ya, saya sematkan linknya. Nah, mereka kalau mau buka secara full atau mendownload, tinggal dipencet yang itu aja. Nah, selanjutnya mereka juga mengisi ini Bapak Ibu, mengisi jurnal membaca. Nah, menaruh kelasnya, terus baru nanti mereka mengisi namanya nih, namanya siapa. Jadi saya buatkan namanya langsung, tidak perlu mengetik siswanya, karena supaya sama, kita gampang men-trackingnya ya. Nanti kalau misalkan mereka nulis sendiri, Bowo, nanti O-nya ketinggalan, kita nggak tahu progresnya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah literasi, mereka baru belajar. Nah, di sini banyak menu pilihan sesuai dengan gaya belajar murid. Nah, jadi ini diferensiasi konten ya, bermacam-macam kontennya. Bagi siswa yang suka membaca, mereka membaca materi ya, membaca materi yang sudah saya buat. Ini ada beberapa. Di materi saya juga ada video-videonya juga yang mereka bisa tonton ya, untuk menambah pengetahuannya. Namun kalau mereka males baca, ya, mereka juga bisa Bapak menonton video saja seperti itu. Jadi ayo belajar, terus mereka menonton video nih Bapak Ibu. Nah, jadi sudah kita siapkan. Video ini bisa langsung diputar atau langsung di full. Nah, gitu ya, tanpa harus membuka YouTube gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu baca komik di sini langsung menuju ke tautan ke komik pendidikan. Nah,
Di sini banyak sekali Bapak Ibu komik-komik. Nah, di sini kebetulan ada komik tentang tata surya ya. Jadi siswa bisa langsung baca, ada 20 lembar. Atau Bapak Ibu mau cek lagi yang lain, komik-komik di sini juga banyak Bapak Ibu. Barangkali bisa diambil untuk siswanya. Silakan dibuka-buka. Oke, selain baca komik, siswa juga melakukan eksperimen ya. Di sini kebetulan saya menggunakan augmented reality ya, menggunakan assembler. Nah, jadi siswa bisa klik tautan di sini ataupun melihat di sini ya, cuman loadingnya agak lama biasanya karena menggunakan browser. Nah, tinggal diklik aja nanti Bapak Ibu coba aja nanti ya, klik tautan ini, nanti dia akan kalau support apa namanya kameranya. Nah, jadi bentuknya kayak gini Bapak Ibu nanti. Siswa menaruh nanti tapi di ruangan mana seperti itu. Oke, kemudian kita apa lagi nih? Tadi sudah ya belajarnya eksperimen, ada juga LKPD untuk di kelas ya. Nah, baik. Selanjutnya selain belajar, siswa juga bisa berlatih setelah itu untuk berlatih pemahamannya. Di sini sederhana ya, pertanyaan sederhana, ada pertanyaan, siswa menjawab gitu. Kalau misalkan jawabannya salah, ada respon, jawabannya salah. Kalau jawabannya benar, nanti jawabannya benar ya. Ini hanya untuk latihan saja. Nah, selanjutnya, selain untuk yang latihan ini, Bapak Ibu, siswa juga bisa mereka bermain ya. Siswa juga bisa bermain, Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan word wall, Bapak Ibu. Nah, jadi word wall saya sematkan langsung ke dalam Canva. Siswa tinggal ketik nama, pencet start gitu ya. Mau di full screen juga boleh, siswanya bisa langsung ya. Nah, bentuk permainannya seperti ini ya. Ada soal di bawahnya, planet yang memiliki waktu revolusi tercepat dan tidak memiliki satelit. Misalkan kita jawab salah ya. Nah, maka akan ada salah gitu, nyawanya berkurang 1. Wah, kalau kalah semua, mati dia nanti. Nah, di sini siswa bisa melihat leaderboard ya, siapa sih temannya yang nomor 1 gitu. Jadi akhirnya mereka semangat nih buat berkompetisi mengalahkan temannya di sini. Nah, selain mode itu ada juga mode teka-teki silang. Ya, teka-teki silang ini dapat meningkatkan literasi siswa juga. Jadi mereka menghubungkan jawaban dengan kata-kata yang tersedia di sini ya. Ini kita cek nomor 2, planet yang paling terang. Nah, siswa langsung ketik aja di situ jawabannya apa gitu. Kalau benar, nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Baik, setelah itu yang terakhir adalah refleksi diri. Nah, pada menu refleksi diri ini saya menggunakan Padlet. Jadi siswa nih langsung mengetik ditambah sini ya, apa yang mereka rasakan. Oke, misalkan, Gufron, hari ini saya senang. Nah, kita publish. Nah, jadi teman-teman yang lain bisa ngasih respon. Oke, benar, love, seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form juga bisa. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon masukannya, saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa nih Pak Gufron nih. Pemaparannya ya sangat menggugah keinginan nih untuk belajar. Oh ya, langsung ada pertanyaan nih dari Bu Siti Aisyah. Silahkan Bu Siti Aisyah. Silahkan dibuka mic-nya. Atau Bu Rina Meriani. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Izin bertanya kepada Pak Gufron ya. Siap Bu. Ya, tadi pemaparannya sangat menarik ya. Terutama saya agak, punten sebelumnya saya izin off cam ya Pak Ferry. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah berdasarkan pengalaman Pak Gufron tadi ya, mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Tadi di awal kan Pak Gufron itu melakukan asesmen diagnostik gaya belajar ya. Iya Bu. Menggunakan Aku Pintar ya. Iya. Nanti apakah pertanyaan saya adalah ketika sudah diperoleh jawaban hasil
diagnosa dari Aku Pintar itu, misalkan ada katakan 10 siswa, tentu mereka kan berbeda-beda tuh ya. Iya, Bu. Ada yang auditory, visual ataupun kinestetik. Nah, pertanyaan saya, Pak Gufron itu setelah dapat data-data tersebut, apakah kemudian siswa itu dikelompokkan? Lalu kalau dikelompokkannya itu bagaimana gitu? Apakah auditory, visual, kinestetik gitu kan? Tapi yang saya tahu tidak banyak siswa yang hanya misalnya memiliki gaya belajar dominan visual 100% gitu. Pasti kan ini ya bercampur ya, mungkin ada yang KVA, ada yang AVK, atau ada yang VAK, dan seterusnya gitu. Nah, saya tadi tergelitik, ini Pak Gufron ketika dapat data ini, tipe gaya belajar siswa, apakah kemudian siswanya itu dikelompokkan? Kalau dikelompokkan, bagaimana pengelompokannya? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, terus cara menyampaikan materinya Pak Gufron terhadap siswa itu seperti apa gitu? Apa ketika sudah dapat gaya belajar tadi ya udah aja begitu atau bagaimana? Mungkin itu penasaran saya ya. Masih banyak sebetulnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan dari Ibu Rina ya. Sudah keluar asap nih dari saya ini, Pak Ferry kalau lihat. Jadi ini ya Bu, saya jawab sedikit dulu. Jadi memang benar ya, tadi gaya belajar itu saya lakukan di awal semester ya Bu ya, untuk data kita dalam merancang pembelajaran. Nah, fungsinya buat apa? Yang pertama untuk mengetahui gaya belajar siswa yang pastinya. Nah, kemudian kalau misalkan gaya belajar siswa bermacam-macam bagaimana? Nah, di sini kan kita pembelajaran sudah bukan berpusat lagi kepada guru ya Bu ya, tapi berpusat kepada murid. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, jadi tadi pada MPI yang saya buat tadi, Bu, pada sumber belajarnya itu saya buat bervariasi. Nah, jadi siswa tadi itu yang misalkan mereka tipe visual, ternyata banyak ya yang visual. Nah, jadi kita carikan video-video yang banyak kayak gitu. Jadi mereka menonton video di rumah. Jadi bukan pada saat di sekolah ya, seperti itu, Bu. Jadi harapan saya setelah saya kasih link itu mereka mandiri dulu belajar di rumah. Walaupun nantinya misalkan tidak mereka tonton, mungkin bisa kita arahkan di kelas gitu. Kita kasih waktu dulu 5 menit, silahkan kalian belajar ya, sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Yang mau nonton video silahkan, yang mau ini silahkan. Jadi tidak dikelompokkan, mereka mandiri ya. Nah, adapun kalau misalkan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas itu menyesuaikan aja Bapak Ibu, disesuaikan. Kalau saya menyesuaikan ya. Jadi untuk yang gaya belajar tadi sudah tercukupi dengan adanya jenis sumber belajar sesuai dengan minat mereka kayak gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang kinestetik ya berarti saya merancang pembelajarannya banyak praktek di lapangan atau kita cari kegiatan di luar kelas. Seperti itu sih, Bu. Gimana Bu Rina? Silahkan. Cukup jelas Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin masukannya boleh Bu, karena sama-sama masih belajar. Baik. Di kolom chat nih ada pertanyaan juga nggak Pak tadi? Di kolom chat ada nih tadi Pak Fauji. Ini kebetulan adalah co-kapten kami dari Kabupaten Tanah Bumbu nih. Oh ya. Jadi wall-nya Pak Fauji saya beli yang berbayar ya, 50.000, tapi itu dipakai buat satu sekolah gitu ya. Jadi kayak dalam itu 50.000 satu bulan ya, 50.000 satu bulan. Jadi dalam satu bulan itu kita bikin template. Kalau berbayar itu kan kita bisa searching ya, sama kayak quizzes, tinggal sistem pencernaan. Dapat punya orang, edit, udah jadi punya kita. Atau saya bikin template ya, beberapa gitu kan, baru kita copy sebanyak 300 biji gitu. Nah, jadi sudah berbayarnya habis, 300 template itu sudah punya kita semua. Seperti itu Pak Fauji. Iya. Satu lagi Pak Ferika kalau ada, kalau nggak ada kita lanjut. Wah keren, bisa lebih kena bertanya-tanya. Iya. Takun-takun.
Oke, mantap. Dari Pak Gufron kayaknya kita cukupkan untuk sesi Pak Gufron. Nanti jika ingin yang bertanya lebih, bisa dilewat kolom chat dan ditujukan kepada siapa, dan nanti mungkin di akhir sesi bisa dijawab ya. Untuk Baik. sesi ini saya kembalikan lagi kepada Pak Gufron. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Ferry. Untuk pemateri selanjutnya sangat luar biasa sekali, ini lebih keren ya Bapak Ibu, tidak kalah keren. Kita langsung saja serahkan kepada Pak Ferry Merlianto untuk kegiatan berbagi praktik baiknya. Pada Pak Ferry, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, izin untuk share screen ya. Belum saya buka. Bentar. Oke. Oke, bagaimana Pak Gufron? Sudah terlihat kah? Sudah Pak Ferry, sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu, izin berbagi praktik baik, dan di sini saya menggunakan articulate storyline yang dihubungkan dengan PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita kenalan dulu nih. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu hebat masih belum mengetahui siapa saya. Nah, jadi saya ini guru kelahiran Hulu Sungai Tengah di Barabai. Kelahiran tahun 1992 yang mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan SMPN 1 Simpang 4. Saya sekarang seorang sahabat teknologi, kemudian sebagai IT enthusiast, penggerak Kombel ICT, Spensa, dan Helpdesk ANBK Kabupaten 2020 sampai dengan sekarang. Sertifikasi global yang saya miliki adalah Google Certified Trainer yang kebetulan pada masa sekarang itu adalah mentor GMT level 2. Kemudian saya juga Quisis Certified Super Trainer Kalimantan Selatan. Dan saya juga merupakan seorang Google Cloud Leader dari Kominfo, memiliki sertifikasi itu. Achievement yang saya miliki ada di BPMP dan Guru Prestasi PGRI 2022. Nah, kelewatan nih. Nah, ini judul yang mau saya angkat, yaitu inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan game edukasi interaktif dengan metode problem-based learning, memanfaatkan PMM. Jadi semua yang saya sampaikan di sini berawal dari sebuah situasi dan tantangan. Siswa merasa hilang fokus. Yang pertama, ini sudah ada penelitiannya yang disampaikan oleh saya lupa, seorang profesor dan juga YouTuber ya, bahwasannya modern learner itu sering hilang fokus mereka. Jadi tidak fokus. Nah, kemudian yang kedua, siswa kurang tertarik terhadap materi. Lalu aksi yang saya lakukan itu mencari inspirasi di PMM dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian juga mempersiapkan media ajar dan menginformasikan kepada siswa kegiatan yang akan dilakukan di kelas. Nah, ini dilakukan karena sekolahan kami tidak diperbolehkan membawa HP sekeinginan mereka sendiri. Jadi dia harus menitipkan kepada guru mata pelajaran yang menyuruh membawa HP. Nah, seperti itu. Nah, di akhir sesi dengan anak-anak ini, beberapa siswa itu sangat ketagihan ketika mengeksplor game yang mereka akses. Kemudian mereka bahkan meminta game yang lain untuk materi yang lain, Bapak Ibu.
Kembali, apa sih game edukasi? Jadi, itu adalah permainan yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Jadi game edukasi ini dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai macam materi pembelajaran seperti matematika, IPA, sains, bahasa, sejarah, seperti itu. Game edukasi dapat membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. So, apa sih Articulate Storyland? Nah, ini perangkat lunak software ya yang digunakan untuk membuat presentasi interaktif. Nah, jadi Articulate Storyland ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam presentasi interaktif termasuk game edukasi. Jadi level presentasi yang mengarah ke game. Kenapa sih saya memilih Articulate Storyland? Yang pertama, menyenangkan dan interaktif. Jadi ini disebabkan karena game edukasi biasanya menggunakan elemen-elemen yang menarik seperti grafik, animasi, suara, dan lain-lain ya. Video juga bisa. Dapat digunakan untuk berbagai macam materi pelajaran. Jadi sangat bervariatif ya, kita bisa mengakomodir lah Articulate Storyland ini. Kemudian free. Nah, jelas ini free, gratis. Ya, gratis dan dijalankan di komputer yang memiliki operating system Windows. Dan saya rasa yang terakhir ini customizable, dia bisa di custom dan dapat diisi jenis-jenis macam materinya, tombol segala macam ya. Nah, hal ini kenapa saya menarik game dan game edukasi itu karena kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5. Nah, namun masuk dalam 2 ini yaitu kebebasan dan kesenangan. Jadi di dalam game ini siswa itu bisa mengeksplorasi dan siswa juga dapat kesenangan ya. Selain mereka bebas mengeksplorasi, mereka juga dapat kesenangan saat mengeksplorasi itu. Nah, seperti biasa pada awal pembelajaran saya melakukan persiapan, kemudian memeriksa kehadiran siswa dengan memberikan pertanyaan pemantik, you know Doraemon story, Cinderella story, dan lain-lain. Kemudian di inti saya mengelompokkan siswa, Bapak Ibu, kemudian memberikan link agar dapat game ini diakses oleh siswa. Nah, di penutup ya, itu saya melakukan penguatan, kemudian bersama dengan siswa kami melakukan refleksi. Bapak Ibu, saya memiliki sebuah kalimat motivasi untuk saya sendiri. Saya meyakini, maksud saya, bahwasannya yang dari hati akan sampai ke hati. Bapak Ibu, ketika kita memiliki banyak problem di kehidupan kita, ketika menghadapi siswa, pastikan simpan semua problem yang ada, kita berikan sepenuhnya hati kita untuk siswa di ruang kelas. Karena apapun yang dari hati, saya yakini akan juga sampai ke hati. Walaupun siswa menolak kehadiran kita, ketika itu berasal dari hati, setidaknya ada berapa persen dari yang kita sampaikan itu sangkut lah, setidaknya di mereka. Nah, sekarang saya spill sedikit PMM dulu ya, PMM dulu, baru nanti kita ke games-nya. Saya bisa screen kembali. Nah, saat kita ke PMM, Bapak Ibu, kita klik, kita ketikkan aja PMM. Nah, sini tadi Pak Gufron sudah menjelaskan dengan lumayan rinci tentang apa dan bagaimana di PMM ini. Nah, kita fokus ke satu menu, yaitu bukti karya. Nah, di sini Bapak Ibu.
bukti karya, kita bisa mengeksplor bukti karya yang guru-guru miliki, nah, dengan sesuai dengan tema kita. Misalkan nih Bapak Ibu, punya saya ya, MPI The Legend. Nah, tekan kita enter. Nah, ini punya saya langsung terlihat nih, Legend Datu Pujung. Dan yang ini linknya langsung bisa diberikan kepada siswa karena dia daring. Loh, bagaimana Pak jika siswa itu tidak punya kuota? Nah, tidak punya kuota, maka ada versi yang bisa diinstal. Langsung saya bagikan lewat HP saya melalui Bluetooth, bisa langsung diinstal menggunakan Android ya, platform Android. Jadi dia install aplikasinya di sana, langsung bisa pakai. Oke, kita lanjut ke game saya ya. Lanjut ke game saya. Saya screen kembali. Sini siswa saya buat pada tampilan awal ini seperti mereka bermain pada game-game mereka ya. Ketika mereka tekan tombol, mereka bisa merasakan bunyinya. Tapi ketika mereka tidak suka dengan musiknya, mereka bisa mematikan musiknya. Nah, atau mereka mau menekan tombol start juga bisa. Ada tombol ting ting, segala macam bunyi. Misalkan dinamain Dio ya. What is your name, Dio? Jadi kita tekan tombol start di sini. Nah, ini fase D. Jadi di sini siswa bisa mengetahui ada kompetensinya, petunjuk aplikasi ada di sini. Nah, menyanyikan lagu nasional segala macam. Ikuti tombol navigasi yang tersedia untuk membantu kamu. Learning objective. Nah, ini tujuan pembelajaran. Dan ini sumber-sumbernya. Oke. Kemudian di sini juga ada materi. Materi yang diambil itu adalah Legend of Datu Pujung, adalah sebuah legenda yang kisahnya ini disadur dari warisan budaya Kemdikbud.go.id, dimana ini seorang patih yang luar biasa dari Kalimantan Selatan, sekalian mengenalkan kepada mereka siapa sih Datu Pujung ya. Nah, ketika mereka ini membaca, mereka bisa scroll ke bawah, atau mereka bisa juga mengklik kosakata yang tersedia nih untuk membantu mereka pada evaluasi nanti. Kemudian mereka bisa menonton video yang saya kreasikan di Canva. Mereka bisa menonton di sini. Yang ceritanya sama persis dengan apa yang mereka baca sebenarnya. Namun ini versi video, barangkali mereka ada yang tidak suka membaca ya, untuk mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini juga ada menu vocabulary atau kosakata yang membantu mereka untuk memahami. Nah, di sini ada menu mari berlatih. Ini adalah sebuah evaluasi. Ketika mereka siap, mereka tekan menu go. Nah, ini soal-soal ketika mereka salah, nah, ada tulisan no problem friends. Nah, begitu. Kemudian kalau mereka benar, you genius. Kalimat-kalimat seperti itu membuat mereka lucu bagi mereka ya, ketawa nanti mereka. No problem, friend.
Nah, dan ketika mereka belum melewati passing score yang ditentukan, maksud saya hasilnya itu rejected. Nah, nanti mereka bisa mereview kembali dan mereka mengulang kembali untuk evaluasinya. Nah, mereka juga bisa memaksimalkan di sini robot chat atau bahasa kita itu chatbot ya. Chatbot ini itu adalah produk dari Scratch Coding Block. Jadi dibuat untuk mengakomodir coding yang disesuaikan untuk anak-anak sebenarnya Scratch ini. Jadi mereka bisa belajar coding tanpa seperti yang kita lihat. Jadi ini jenis chatbot yang mereka gunakan harus berbahasa Inggris. Jadi mereka bisa berinteraksi seperti apa ya, chat GPT ya pada masa sekarang itu. Who are you? I'm Nakama. Do you like mango? Atau kalau mereka coba asal-asalan, ya mereka asal-asalan. Nah, I don't know how to respond that. Jadi beberapa dari responnya nggak bisa terbaca. Nah, ini adalah menu terakhir yang ada di game saya. Kayaknya saya bisa menyampaikan sampai itu aja, Pak Gufron. Saya kembalikan ke Pak Gufron. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ferry. Kita kasih applause online dulu Bapak Ibu. Kita kasih jempol-jempolnya. Kita kasih pause ya, pause mawarnya. Oke, ada pertanyaan bisa angkat tangan ataupun tulis di chat box ya. Di sini sudah ada Pak Mulyadi yang sudah mengangkat tangan. Silahkan Pak Mulyadi. Baik, Pak Mulyadi, apakah ada yang ingin disampaikan? Jangan lupa kawan-kawan mengisi daftar hadir ya. Oh iya. Maaf tadi salah ketik. Oh iya. Oh ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang lain boleh kita diskusi santai nih Bapak Ibu. Apa ini yang mau ditanyakan? Atau gimana cara penggunaannya? Gimana cara pembuatannya? Atau apa ada kendalanya? Boleh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Wah, kayaknya ini ya. Alhamdulillah Pak Gufron ini. Senang saya begini kalau begini ini. Ini mungkin bingung mulai dari mana, bisa juga Pak Ferry terkagum-kagum dengan presentasi yang disampaikan Pak Ferry. Oke. Ya, tunggu. Bu Lilik. Oke, silakan Bu Lilik. Mau nanya Pak Ferry. Itu kan tadi ada yang versi Android. Yang mau saya tanyakan adalah kan kalau misalnya kita mau ngasih asesmen ini sumatifnya misalnya. Nah, kalau mereka itu menginstal lewat HP mereka, nah bagaimana cara kita mengecek hasilnya itu? Apakah kita harus melihat pada mereka harus mengcapture hasilnya atau memang sudah tertaut di link yang sudah kita berikan atau bagaimana tuh? Kan versinya sudah aplikasi. Terima kasih, itu saja. Iya, pertanyaan luar biasa. Untuk yang ditanam di aplikasi mereka harus screenshot lah bahasanya itu. Mereka harus screenshot untuk memberitahukan ke kita, Bu. Jadi karena mereka kan dia itu tertanam di HP mereka. Itu. Ya kita gunakan keyakinan kelas kita di sana. Kejujuran lah pada utamanya ya. Untuk di versi itu aja Bu Lilik. Nih Bu Lilik ini kepala sekolah Pak Gufron di Kabupaten Tanah Bumbu, seorang guru penggerak yang angkatan Pak Gufron kayaknya.
Angkatan 7 nggak ada Pak, angkatan 7. Oh, nggak ada ya? Angkatan 5 beliau, maaf, angkatan 5. Oh ya, angkatan Ya. Bu Anu berarti ya. Oke, kayaknya habis nih pertanyaan saya ini. Alhamdulillah ya. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Nanti kalau misalkan memang masih ada, silahkan di chat aja pertanyaan melalui chat kolom komentar ya. Baik, terima kasih Pak Ferry. Selanjutnya untuk narasumber kita selanjutnya adalah Ibu Suminarsi, sahabat teknologi Jawa Tengah, Bu Suminarsi ya. Silahkan kepada Bu Suminarsi. Oke, terima kasih Pak Gufron, Pak Ferry. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Pak Gufron, Pak Ferry, serta semua rekan-rekan yang ada di sini. Perkenalkan, saya dari Sahabat Teknologi Provinsi Jawa Tengah. Yang di sini saya kemarin sempat komunikasi dengan Pak Ferry ya, yang kemarin ya. Iya, Bu. Awalnya mau Kamis gitu ya Pak ya? Iya. Ternyata kita bisa. Tapi saya juga mikirnya kalau Kamis bukannya sudah deadline, kita harus mengumpulkan tugas terakhir ya begitu. Kalau Anu masih bisa Bu, kita isi-isi lah. Oh, masih bisa ya. Jadi di sini saya mengambil, mungkin sebenarnya intinya itu antara Pak Ferry, Pak Gufron dan saya itu produknya sama, MPI semua begitu ya. Nah, namun di sini saya mengambil titiknya dari sisi siswanya. Jadi saya mengambil judul dari apa yang saya bagi ke Bapak Ibu adalah pembelajaran itu dengan gawainya. Jadi yang saya titik beratkan adalah dari sisi penggunanya. Penggunanya adalah siswa. Siswa bisa mengakses apa yang kita produkkan tadi dengan gawai mereka. Nah, kenapa harus dengan gawai? Itu nanti dulu. Kita kenalan dulu Bapak Ibu. Jadi perkenalkan saya di sini beberapa, mungkin ini sama, ini ada beberapa yang sama antara Pak Gufron, Pak Ferry dengan saya, mungkin dari beberapa hal aktivitas kita ya di Belajar ID atau kita sama-sama di Google Certified Trainer. Saya kalau enggak salah itu 2021 itu Pak di sana. Sampai level 3, namun saya tidak ikut saya hanya sampai ujian CSA-nya sudah selesai. Namun ketika pendaftaran itu saya hanya nyoba sekali, kemudian tidak saya lanjutkan karena saya khawatir terlalu banyak aktivitas begitu. Ibu-ibu kan agak sedikit membatasi Pak gitu. Kemudian saya kebetulan juga sama, tadi ada yang sama-sama kuisi super trainer ya di sini saya. Pak Gufron ya, Pak Gufron ya. Kita ternyata satu korp juga. Pak Ferry Bu, kalau saya baru school. Oh, CSC ya. School itu kemudian saya juga kemarin ada narasumber berbagi praktik baik yang di angkatan 3 itu. Kemudian saya sekarang itu fasil di angkatan 9 Bapak Ibu. Jadi saya dari PP angkatan 5 kemudian ke fasilitator. Sekarang saya fasilitator di angkatan 9. Kemudian di situ ada beberapa event yang pernah saya ikuti itu dari sebelum P4TK menjadi PPGP. Nah, setidaknya saya pernah merasakan ke P4TK Bandung itu untuk ikut event interaksi. Jadi ada event yang tentang berbasis TIK, pembelajaran sains berbasis TIK. Walaupun hanya jadi finalis saja Bapak Ibu, nggak sampai ke 1, 2, 3. Kemudian di presenter ilmiah guru ini terjadi pada waktu masih daring, jadi ada dari Kemendikbud itu menyaring tentang presenter karya ilmiah dengan karya berupa best practice, dan kemudian saya pernah ikut lomba di PMM nih. Di PMM itu kan pernah Canva itu mengadakan event untuk infografis, kemudian untuk LKPD, dan satunya tidak salah itu apa saya lupa. Nah, saya kebetulan dapat yang infografis, dapat juara 3. Kemudian saya yang terakhir itu adalah finalis lomba karya ilmiah guru atau lomba PTK lah begitu. Ini beberapa tentang saya guru fisika, guru mapel fisika. Kalau Bapak Pak Ferry, Pak Gufron tadi masih kelahiran 90-an, kalau saya tuh angkatan 70-an Pak, ini kalau enggak. Jadi cukup jauh jaraknya. Walaupun 70-nya enggak ke sini, tapi saya tetap angkatan 70-an. Medsos saya seperti ini.
Nah, kemudian kenapa tadi saya mengambil situasinya itu dari sisi begini. Kalau kita lihat nih, sekarang ini kan kalau kita lihat fenomena siswa, terutama saya ngajar SMA yang diperbolehkan membawa HP. Gawe itu kan boleh dibawa. Sehingga saya lihat yang namanya siswa itu, kalau pas lagi ndak itu kan megangnya HP terus. Karena hal itu kan saya menjadi, oh kenapa kok anak-anak lebih tertarik dengan HP? Kenapa saya nggak memanfaatkan HP tadi untuk pembelajaran? Biar pembelajarannya lebih komunikatif, kita bisa berinteraksi dengan mereka, karena mereka mungkin lebih asik melihat HP daripada melihat yang lain. Maka alangkah tidak eloknya kalau tidak saya manfaatkan. Maka disinilah muncul, saya harus buat apa nih biar media itu diakses dengan HP siswa itu gampang. Selain mungkin kalau video itu kan kita udah buat di channel YouTube, sudah insya Allah hampir semua mapel materi fisika saya sudah ada di channel YouTube saya. Nah, selain itu apalagi ya yang bisa saya hasilkan? Nah, dari situasi ini maka saya kemudian apa yang saya buat? Nah, hampir sama. Jadi kalau tantangannya tadi ini ya, tantangannya adalah merancang pembelajaran yang dapat menggunakan HP-nya siswa untuk mengakses pembelajaran. Pembelajaran tadi tentunya tidak hanya sekedar mereka materi, tapi saya pengen mereka bisa ice breaking-nya lewat HP-nya juga, mereka nanti asesmennya pakai HP-nya juga, kemudian mereka juga bisa memberikan refleksi dan umpan balik sekalian di HP tadi. Jadi di sini saya selain tadi yang pertama, MPI saya sama dengan Pak Gufron apa Pak Ferry yang pakai artikel storyline ya? Pak Ferry? Iya. Iya, jadi saya juga pakai AS3 karena itu lebih saya kenali di awal. Sebenarnya saya SAC bisa, namun SAC itu sayang dengan trialnya. Jadi saya bongkar pasangnya males atau saya nggak punya crack-nya gitu Pak. Jadi saya tetap pakai AS3 yang memang sudah saya dapatkan hasil dari teman-teman yang pada ahli crack-crackan begitu ya. Kemudian saya manfaatkan dari selain tadi buat MPI di AS3, saya juga membuat slide presentasi seperti ini tapi sudah terintegrasi dengan kelas point. Nah, kenapa saya milih kelas point? Karena dengan kelas point itu kita satu slide, saya bisa ngisi ice breaking, saya bisa berinteraksi dengan siswa langsung pada saat itu juga. Kemudian saya nanti juga bisa asesmen dan juga sekalian umpan balik refleksinya dalam satu slide tanpa harus pindah-pindah. Siswa begitu bergabung langsung bisa mengikuti apa yang kita lakukan saat itu juga. Nah, kemudian sudah itu tentu sudah saya menyiapkan tadi, saya akan memberikan ini dari MPI, biasa saya berikan mungkin sebelum, jadi MPI itu sebelum masuk pembelajaran, sudah saya bagi dulu sehingga siswa bisa mengakses di rumah, saat kapan mereka memiliki kuota. Walaupun kadang tidak punya kuota, tapi kan ada saat-saat tertentu siswa itu punya kuota. Di sekolah juga kebetulan ada WiFi, walaupun ketika akses semua siswa tentu agak lemot seperti itu, tapi masih bisa digunakan karena sebagian pun mereka dengan sukarela sudah menggunakan kuota datanya sendiri. Nah, kemudian apa sih hasil dari yang saya lakukan tadi? Saya berharapkan tadi di awal menghasilkan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menyenangkan. Dan itu sudah saya tanyakan ke siswa dengan hasil refleksi dan umpan baliknya juga. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana saya pembelajaran di kelas, itu beberapa saya membuat praktik baik yang sudah saya dokumentasikan, saya unggah di YouTube dan juga sudah ada di bukti karya di BMM-nya saya. Begitu. Nah, silakan Bapak Ibu, saya kepingin interaksi saya dengan siswa itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bisa ikut bergabung di kelas saya, bergabung di slide presentasi saya melalui kolom chat yang saya bagikan. Jadi gambaran seperti apa sih di kelas kalau saya sedang berinteraksi dengan siswa. Jadi saya kadang kalau di awal saya bisa memberikan ice breaking dulu. Jadi ketika masuk kadang saya tebak-tebakan saja. Ice breakingnya bisa model
tebak-tebakan, bisa model pakai tebak gambar, bisa pakai sedikit matematis sedikit karena saya guru fisika, hitung-hitungan sedikit tapi pakai di slide saya. Kenapa saya milih ini? Karena dengan slide ini kan anak tidak perlu download apapun juga, mereka tinggal gabung di kelas tadi, kemudian nanti mereka bisa memberikan respon. Responnya itu yang tadi yang akan membedakan dengan punya Pak Gufron dengan Pak Ferry dengan saya adalah yang kedua. Jadi kalau MPI saya yakin tadi dari penjelasan Pak Gufron, Pak Ferry sudah sangat gamblang gitu ya. Di Pak Gufron tadi menggunakan Canva-nya, MPI pakai Canva, Pak Ferry menggunakan AS3, saya juga pakai AS3, saya juga membuat di Canva juga bikin di AS aja, pokoknya senengin jajal gitu loh, nyoba gitu. Oke, sekarang kita coba dulu, ini kan belum saya mulai ya Bapak Ibu, jadi memang belum saya mulai. Sekarang Bapak Ibu bisa memberikan responnya sekarang ya, respon, tuliskan nama dan instansi. Jadi nanti di sini, ini kan belum saya tampilkan hasilnya di slide, nanti akan saya tampilkan dalam presentasinya. Biar secret dulu hasilnya kalau di saya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan respon. Nah ini saya tanya ke anak-anak, ketika kan ada anak ketika ditanya, misalnya saya mau tanya ke seluruh siswa dalam waktu bersamaan, kalau itu lisan tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau saya ngasih pertanyaan pemantik, kemudian apa sih yang kalian ketahui ini tentang misalkan itu fenomena gelombang atau radiasi. Nah kalau saya tanya satu-satu itu kan satu anak 1 menit, satu kelas bisa 36 menit. Tapi dengan slide begini kan satu anak jawabnya bareng. Bisa maksimal 10 menit sudah bisa mendapatkan hasil dari jawaban-jawaban siswa tadi. Jadi seperti sama saya tanya ke Bapak Ibu di sini, tuliskan nama dan bisa sambil untuk kenalan. Oh ada Pak Gufron yang dari SMK 2 Mantang. Bacanya Bapak itu Mantangai. Mantangai Bu, Mantangai. Oh Mantangai ya. Saya orang Jawa jadi bacanya bukan salah gitu ya. Ada Pak Rifki dari Pandeglang, ada Pak Abdullah, ada Bu Lili dari Karangbintang, ada Pak Budi, ada Pak Ferry dari. Nih, saya percepat aja ya, nih saya close action dulu. Kemudian kadang saya beri reaksi mereka dengan diberi bintang begitu ya, biar buat seneng-seneng gitu ya. Dapat bintang kayak gitu kan, kadang walaupun anak sudah besar kadang juga senang. Nah, di sini selain nulis tadi kan bentuknya nulis nih. Bapak Ibu atau siswa juga mengunggah gambar. Gambar bisa mereka browsing, boleh mereka gambar. Dan ini yang biasa saya gunakan untuk kegiatan penilaian atau asesmen, tapi yang seperti saat mereka ulangan pakai tertulis. Jadi silakan soal ini dikerjakan seperti biasa di kertasnya, hasilnya nanti dipoto diunggah. Jadi kalau misalkan itu mengumpulkan buku atau kertas kan saya ngoreksinya harus cepat gitu ya. Tapi kalau seperti ini kan tersimpan. Jadi apa yang responnya siswa itu tersimpannya di cloud. Saya bukanya kapan saja gitu. Nggak harus misalkan mengumpulkan bukunya siswa. Itu bawahnya lebih simpel. Tapi memang pemeriksaan untuk yang seperti ini manual. Yang bisa didapatkan hasilnya adalah soal-soal yang multiple choice itu bisa ada summary-nya atau hasilnya. Atau leaderboard-nya begitu. Tentang gambar. Jadi kadang kalau pas pembelajaran tidak harus yang namanya belajar menyenangkan kan tidak harus anak di kelas terus begitu ya. Jadi kadang saya bebas siswa misalnya tanya lagi materi gelombang. Coba kalian carikan nih contoh gelombang foto di mana mereka mau nyari di luar kelas boleh, mau nyari di mana boleh. Mereka berpencar itu. Mencari gambar gitu ya. Ada gambar kabel yang dibikin bentuk gelombang, ada mereka moto bentuknya adalah itu daun, ada yang mereka ke dekat air di sungai seperti itu. Jadi ini tidak akan jadi termasuk ketika daring Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita gunakan saya di sini kan sama nih, saya di sini Bapak Ibu di sono gitu ya. Kita kan berjauhan. Jadi
ketika yang penting ini saya slide-nya tetap saya mainkan, itu akan berjalan terus. Walaupun jaraknya jauh, itu tidak masalah gitu. Kita bisa istilahnya mengkondisikan siswa bersama kita gitu. Kita selalu terhubung dengan siswa. Dan ini sudah saya gunakan semenjak pandemi, sehingga 2 jam pelajaran itu saya bisa tahu siswa saya itu connect dengan saya. Tuh, jadi kadang kegiatan di sekolah saat misal ada rapat dengan kepala sekolah atau rapat guru, saya tetap bisa mengajar mereka dengan cara seperti ini. Ini misalnya, ini saya tutup dulu, kita lanjutkan bentuk lainnya biar tahu kalau tadi sudah nulis, kemudian sudah dalam bentuk, ini kalau ini dalam bentuk multiple choice, pemilihan ganda. Tapi saya tadi lupa ya, apakah saya sudah nyeting jawabannya atau belum, saya agak lupa tadi. Jadi kalau belum berarti nanti kesalahan saya nanti. Jadi hanya untuk menunjukkan apa sih yang bisa diakses siswa selain hanya sekedar tadi melihat tampilannya. Dan ini juga bisa tidak hanya sekedar tampilan yang sudah tersimpan, saya bisa satu slide baru, kemudian saya langsung menuliskan di sana. Jadi kayak di papan tulis digital seperti itu bisa langsung juga. Ini bisa saya tunjukkan kalau sekarang bentuknya seperti apa kalau sudah terisi oleh Bapak Ibunya. Mohon maaf kalau agak lambat ya, saya berada di daerah yang cukup. Nah, ini bentuk leaderboard yang ketika jawabannya adalah bentuk multiple choice seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau misalkan saya kepengen memperlihatkan apa sih yang bisa terlihat di sini, tapi saya nggak tahu nampak nggak kalau di situ ya. Jadi di bagian bawah sini itu ada, tengok dulu di situ kelihatan enggak? Saya harus nengoknya, nggak boleh nengok sedikit gitu ya. Jadi misalnya nih, interaksinya kan tidak harus dengan soal ya. Saya bisa pakai cara memanggil Bapak Ibu, memanggil siswa-siswa saya. Jadi kalau misalkan bertanya nih ya, saya tanya aja. Saya akan memanggil misalkan, oh ya ini silakan Pak Budi atau Mas Budi, nah kita tanya dulu, artinya untuk memanggil siswa. Atau untuk membentuk kelompok, saya bisa pakai autopic di sini, nah saya bentuk misalkan satu kelompok, 4 anak nih, biar tidak gap-gapan nih saya bikin secara online sekalian, 4 anak satu kelompok. Langsung seperti itu bisa. Di dalam bentuk ini bisa langsung, jadi ketika misalkan ada pertanyaan, boleh nggak Bu ini dipakai atau digunakan kalau misalkan siswa tidak punya kuota, ya kita gunakan yang seperti ini saja, kita pakai yang bareng-bareng. Nanti misalkan tadi kuisnya kita tampilkan di layar, kemudian siswa langsung bisa nunjuk pakai tangan atau pakai maju begitu. Nah di sini saya bisa menggunakan pakai papan tulis, misalnya guru fisika ya, saya misal guru fisika sedang mau membuatkan pas materi vektor, saya bisa langsung saya gambar misalnya antara 3 ini ketemu sama 4 nih, kalau pakai garisan yang enggak bagus begini ya. Atau kita mau pakai itu, pakai ini penghapusnya kok. Atau mau pakai gambar, kita pakai gambar yang di sini bentuk, mau bentuknya begini, bisa. Ini beberapa, di situ kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah ini beberapa respon yang bisa terlihat oleh siswa
atau yang bisa langsung kita mainkan dengan siswa ketika menggunakan ini adalah slide presentasi yang sudah terintegrasi dengan ClassPoint begitu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini sudah begitu saja, mungkin tidak usah panjang-panjang, nanti biar ketika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Begitu, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu secara online ataupun kasih jempol. Oke, udah sudah tidak banyak. Banyak nih tidak sabar nih buat bertanya. Oke. Jadi memang luar biasa sekali dari Ibu Suminarsi ini ya. Mengingat beliau yang maksudnya lebih senior daripada yang ada nih, sebagian besar Bu muda-muda gitu. Tapi sepertinya banyak yang belum mencapai apa yang Ibu Suminarsi sudah capai. Nah, mudah-mudahan jadi motivasi ya. Luar biasa sekali beliau tetap semangat dalam mencoba hal-hal baru, apalagi terutama dalam bidang pendidikan. Oke, kita langsung saja kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh raise hand atau tulis di kolom komentar ya. Di sini ada Pak Ari Rahman tadi kayaknya. Pak Ari Rahman, jadikah bertanya Pak Ari? Oh, Bu Lilik lagi. Luar biasa Bu Lilik. Silahkan Bu Lilik. Oke, terima kasih Pak. Suaranya kecil ya Bu Lilik ya? Ya, Bu Lilik suaranya agak kecil. Halo. Ya, Bu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sumin. Bu Suminarsi ya. Oke, salam kenal dari saya. Saya cukup tertarik nih Bu dengan ClassPoint tadi. Cuman sebenarnya banyak pengen tahu sih bagaimana caranya, karena itu menarik bagi saya. Karena satu bisa benar-benar bisa berinteraksi siswa ya gitu. Nah, kalau boleh nanti ini Bu mau tahu gimana tuh tutorialnya tuh cara pengaplikasian, karena kalau saya perhatikan kan tadi ada kombinasi dari beberapa aplikasi yang Ibu pakai gitu. Mungkin itu saja sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa gimana Pak Gufron? Baik, boleh Bu, silahkan ditanggapin Bu. Nanti Ibu bisa kunjungi YouTube saya. Nah, di sana ada tutorial. Tapi kalau misalkan Ibu mau langsung ke webnya classpoint.io atau misalkan mau mengadakan kegiatan ya, kegiatan pelatihan atau webinar seharian atau istilahnya langsung pasang saat itu, saya siap untuk dipanggil. Gratis, tenang aja. Karena berbagi ilmu itu kan. Iya. Itu. Jadi kalau misalkan butuh webinar seharian kemudian langsung praktek masang ClassPoint di laptopnya, hari itu juga saya siap. Karena kalau misalkan hari ini kita mau praktekkan kelihatannya kan terlalu lama ya Pak ya, karena harus nyiapkan beberapa hal, Bapak Ibunya harus laptopnya sudah siap dulu. Jadi saya siap Bu Lili, misalkan di daerahnya mau mengadakan kegiatan untuk bisa webinar ClassPoint, langsung pasang, langsung praktekkan di situ. Oke, luar biasa Bu Suminarsi ya. Nanti kontaknya Bu Suminarsi ini ada tempat Pak Ferry, mungkin Pak Ferry bisa meneruskan nanti ke Bu. Siap. Keren. Satu lagi Pak. Boleh. Masalah aplikasi ClassPoint itu apakah sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang kita install aplikasinya, apakah harus memakai akun belajar juga atau bagaimana sih? Kalau kayak Canva itu kan kita pakai belajar lagi sudah ada foto. Itu saja. Oke, tidak Bu. Jadi saya pun pasangnya pakai Gmail. Jadi semua akun bisa, tapi saya lebih cenderung pakai Gmail karena itu adanya ClassPoint sebelum ada Belajar ID sudah ada. Jadi saya pakai Gmail biasa. Baik,
Luar biasa sekali. Gimana Bu Lilik? Apakah ada lagi? Oke, cukup Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilik sudah berpartisipasi. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada saran atau pertanyaan lagi lainnya? Atau tanya-tanya yang lain nih? Luar biasa sekali Bu sebenarnya ini. Beliau juga fasilitator ya Pak Ferry ya. Angkatan Pak Ferry berarti ini Pak Ferry. Iya, angkatan saya nih, Bu Suminarsi fasilitator. Saya fasilnya, Pak. Nanti di kami ada itu coaching klinik untuk angkatan 11. Saya juga nanti habis ini di itu masih motivasi teman-teman yang di Pemalang begitu. Semangat Bu Suminarsi. Iya. Saya tuh kalau di Pembatik itu kemarin sempat aduh ini insecure nih saya kalau ketemu di Pembatik itu isinya anak-anak muda nih angkatan 90-an. Saya angkatan 70-an begini gimana nih? Saya malu. Kami yang malu Bu, bukan Ibu yang malu. Iya. Jadi saya malu nih. Jadi sebenarnya saya itu termasuk yang pantang menyerah ya. Saya ikut Pembatik itu udah 3 tahun Pak. Tapi karena kami kan Jawa Tengah ya, jadi Jawa Tengah itu kan pesertanya 700-an. Jadi saya sendiri juga agak tahu diri lah ketika nggak bisa masuk level 4 itu. Saya yakin anak-anak muda di kami juga seperti Pak Fede sama Pak Gufron, pasti percepatan untuk tentang teknologinya itu tentu ya di atas usia saya begitu. Jadi saya ya kalau misalkan apa yang saya buat belum memenuhi standarnya atau istilahnya masih di bawahnya anak-anak muda ya saya yakin ya mereka lebih luar biasa begitu. Baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lainnya ya Pak Ferry, apa kita cukupkan dulu Pak Ferry dan Bu Suminarsi? Ya, boleh. Baik. Pak Ferry ada kata-kata terakhir? Kok kata-kata terakhir? Berbahaya ya. Berbahaya itu. Lebih baik kita serahkan ke Bu Suminarsi nih. Oke, mungkin ada pesan-pesan Bu buat kami yang muda-muda ini Bu. Iya Bu. Sekalian langsung menutup kegiatan kita ini. Ini kalau moto saya itu simpel Pak. Lakukan yang terbaik hari ini, jangan risaukan masa depan. Lost goal ya. Iya, itulah yang saya gunakan. Karena kalau risau masa depan itu kita malah justru langkahnya jadi ragu-ragu. Pokoknya yang penting lakukan terbaik hari ini. Jangan risaukan masa depan. Udah masa depan tuh nanti akan ngikutin sendiri kok. Gitu. Keren. Dan catat Pak Ferry catat. Ya. Siap. Oke, silakan Pak Ferry yang tutup acara nih. Baik, terima kasih Pak Gufron. Terima kasih kepada Ibu Suminarsi yang luar biasa pada hari ini memberikan insight-insight kepada saya khususnya ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan berpartisipasi pada kegiatan pada hari ini, pada malam ini, memberikan waktunya untuk kami berbagi praktik baik. Saya selaku moderator pada malam hari ini minta maaf jika ada kesalahan yang tidak kami sengaja dan tidak kami inginkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman PPG saya nih banyak nonton. Kerahkan ya, dapat pengetahuan baru, dapat motivasi baru. Oke, sampai jumpa. Saya tutup roomnya ya. Oke, terima kasih Pak Gufron, Pak Ferry. Terima kasih. Kontak-kontak aja kalau mau kolaborasi lagi siap.